Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hana Marsaulina Panjaitan. Saya akan menjelaskan tentang coronavirus. Virus corona merupakan golongan famili yang besar. Virus ini dapat ditemukan pada hewan maupun manusia. Beberapa dari virus ini diketahui dapat menginfeksi manusia dan menyebabkan penyakit seperti Middle East Respiratory Syndrome ataupun MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome ataupun SARS. Novel coronavirus atau COVID-19 adalah jenis virus corona yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada bulan Desember tahun 2019. Penyakit yang disebabkan oleh novel coronavirus sering disebut dengan COVID-19 dan merupakan kepanjangan dari CO for corona, VI for virus, D for disease, and 19 in 2019. Virus ini adalah Severe Acute Respiratory Syndrome yang menyebabkan gangguan pada sistem saluran pernapasan dan orang-orang menyebutnya dengan COVID-19 atau coronavirus. Kita ketahui bahwa virus hanyalah sebuah kapsul yang mengelilingi materi genetik dan beberapa protein, dan virus bisa dibilang bukanlah makhluk hidup melainkan benda mati. Coronavirus mungkin bisa menyebar melalui permukaan, tetapi belum diketahui berapa lama virus bisa bertahan hidup jika di luar tubuh inangnya. Cara utama penyebarannya diperkirakan melalui droplet atau tetesan ketika seseorang batuk, bersin, ataupun ketika kamu menyentuh seseorang yang sakit, kemudian kamu menyentuh wajah kamu, misalnya menggosokkannya pada mata, hidung, dan hal itu yang bisa menjadi sarana bagi virus untuk masuk ke dalam tubuh. Paru-paru kita dikelilingi oleh miliaran sel epitel yang merupakan sel terluar dari tubuh yang melapisi organ kita. Mukosa merupakan tempat awal terjadinya penginfeksian dari virus corona. Corona akan terhubung dengan reseptor yang spesifik pada membran sel yang akan menjadi korban untuk menyuntikkan materi genetiknya. Dan sel itu sendiri tidak sadar akan apa yang terjadi sehingga dia hanya menjalankan perintah yang baru yang sangat simpel, yaitu mengcopy dan merakit ulang. Kemudian, membran sel yang terinfeksi itu, selnya akan penuh dengan salinan virus aslinya hingga mencapai titik kritis dan menerima perintah untuk segera lisis ataupun pecah. Kemudian sel akan hancur menyebarkan virus corona yang baru yang akan menyerang sel yang lebih banyak. Jumlah sel tubuh yang terinfeksi akan naik secara tajam, dan setelah 10 hari, jutaan sel tubuh yang terinfeksi akan pecah dan menyebabkan miliaran virus akan membanjiri paru-paru. Namun, virus masih belum mengakibatkan dampak yang berlebih, tetapi corona akan segera meluncurkan serangan yang nyata pada tubuh, yaitu pada sistem kekebalan tubuh. Pada saat COVID-19 menginfeksi paru-paru, maka saat itu juga sel imun bergerak menuju paru-paru untuk menyerang virus. Dan buruknya, ternyata corona juga dapat menginfeksi sebagian besar dari sel imun yang akan menyebabkan kebingungan. Sel kita sendiri tidak memiliki telinga dan mata, sehingga mereka berkomunikasi dengan sinyal kimia yang bernama sitokinin. Hampir setiap reaksi imun dikontrol oleh sitokinin. Coronavirus membuat sel yang terinfeksi bereaksi secara berlebihan, dan ini yang menjadi dasar menyebabkan kekacauan terhadap sistem imun kita. Dan kekacauan ini menyebabkan sistem pertahanan tubuh kita mengirimkan sel imun yang lebih banyak daripada yang dibutuhkan, sehingga membuang sumber-sumber daya yang menyebabkan kerusakan. Ada dua sel utama dalam sistem kekebalan tubuh. Pertama, neutrofil, yang sangat hebat dalam membunuh patogen, termasuk juga sel yang sehat. Ketika neutrofil datang, maka akan mengeluarkan enzim yang akan menghancurkan banyak lawan dan juga teman. Yang kedua, sel T pembunuh, biasanya memerintahkan sel yang terinfeksi untuk menghancurkan diri sendiri secara terkontrol, dan sel ini memerintahkan sel yang sehat untuk melakukan bunuh diri. Semakin banyak sel imun yang datang untuk menyerang virus, maka semakin banyak juga kerusakan yang terjadi, dan lebih banyak lagi jaringan sehat paru-paru yang dibunuh. Ini sangat berdampak buruk dan menyebabkan kerusakan yang permanen, dan dapat menyebabkan cacat dalam jangka yang panjang. Umumnya, sistem imun akan kembali normal secara perlahan, membunuh sel yang terinfeksi dan mencegah virus yang akan menginfeksi kembali dan membersihkan area tempur, dan pemulihan pun terjadi. Tentu saja, kita tidak dapat membuat antivirus untuk membunuh virus, seperti halnya kita membuat antibiotik untuk membunuh bakteri. Mengapa demikian? Karena antibiotik dapat mempengaruhi dinding sel pelindung bakteri, tetapi virus itu sendiri tidak memiliki dinding sel, sehingga pembuatan antivirus akan menjadi sia-sia. Faktanya, virus dapat dicegah dengan adanya vaksin yang telah ditemukan, dan dapat disembuhkan dengan bantuan antibodi yang ada di dalam tubuh kita. Namun, antibodi yang ada di dalam tubuh kita akan terbentuk pada saat tubuh kita sudah terpapar virus, di mana sistem imun berusaha untuk menang melawan virus yang datang menyerang. Pada jurnal yang berjudul New Insight on the Antiviral Effect of Chloroquine Against Coronavirus, What to Expect for COVID-19, menyatakan bahwa chloroquine telah terbukti mampu menghambat replikasi in vitro dari beberapa coronavirus, dan publikasi terbaru mendukung hipotesis bahwa chloroquine dapat meningkatkan hasil klinis pasien yang terinfeksi oleh SARS-CoV-2. Berbagai mekanisme molekuler di mana chloroquine dapat mencapai hasil seperti itu masih harus
harus terus dieksplorasi lebih lanjut. Dan pada beberapa kabar baik, yaitu secara in vitro di dalam cawan Petri didapatkan hasil bahwa chloroquinone dapat membantu melindungi sel tubuh dari virus corona dengan menurunkan pH dan melawan virus dengan menghambat siklus replikasinya. Sebuah jurnal terbaru melaporkan bahwa chloroquinone dan obat antivirus remdesivir menghambat SARS-CoV-2 secara in vitro dan menyarankan obat-obat ini digunakan pada pasien yang menderita COVID-19. Sebagai hasilnya, chloroquine merupakan molekul pertama yang digunakan di Cina dan di luar negeri sebagai garis depan untuk pengobatan infeksi SARS-CoV-2 yang parah. Chloroquinone mengganggu glikosilasi reseptor ACE2 sehingga mencegah SARS-CoV-2 ke sel target. Chloroquinone dapat menghambat langkah penginfeksian dari siklus virus dengan mengganggu partikel virus yang mengikat reseptor permukaan selnya. Chloroquinone juga dapat membatasi biosintesis asam sialik yang mungkin diperlukan untuk pengikatan permukaan sel SARS-CoV-2. Jika pengikatan beberapa partikel virus tercapai, chloroquine dapat memodulasi asidifikasi endosom sehingga menghambat pembentukan autopagosom. Jelas dapat dihipotesiskan bahwa crosstalk molekul SARS-CoV-2 dengan sel targetnya dapat diubah oleh chloroquinone melalui penghambatan kinase seperti MAPK. Chloroquinone juga dapat mengganggu tahap awal replikasi virus dengan mengganggu entry virus yang dimediasi oleh endosom. Mekanisme penghambatan kemungkinan melibatkan pencegahan endositosis dan peningkatan pH endosom serta pencabutan fungsi virus endosom. Dan chloroquine juga dapat bertindak sebagai sistem kekebalan tubuh melalui sel sinyal dan regulasi proinflamasi sitokin. Akhirnya, obat ini dapat bertindak sebagai kandidat yang terbaik pada penyakit COVID-19. Kontraindikasi COVID-19 dari 150 kasus terkonfirmasi di Wuhan, Cina. Saya Hana Marsaulina Panjaitan ingin mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan saya ucapkan terima kasih.